Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul keberatan dan banding. Nah, teman-teman semua, seorang importir mengajukan dokumen pemberitahuan impor atas barang yang diimpornya. Semua persyaratan impor telah dilengkapi dan seorang importir mengisi dokumen PIB atau biasa kita sebut dengan pemberitahuan impor barang. Dalam proses penyelesaian dokumen, pejabat pabean melakukan koreksi atas pemberitahuan dimaksud dan menerbitkan surat penetapan yang mengakibatkan adanya kurang bayar bea masuk dan pungutan impor lainnya. Nah, importer yang merasa pemberitahuan impor barang yang disampaikan sudah benar tentu akan merasa kecewa dong ya. Nah, dalam hal ini seorang importir juga dapat mengajukan keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Rama Rafindra dari kelas B Bea Cukai. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengajuan keberatan dan banding. Pengajuan keberatan dan banding merupakan hak dari impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Tidak ada cara lain bagi importir yang tidak setuju atas penetapan penjabat pabean selain mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea Cukai. Selanjutnya, dalam hal keberatan ditolak, importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Undang-Undang Kepabeanan dengan jelas telah mengatur mekanisme keberatan dan banding selama dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Baiklah, keberatan pihak importir yang berkeberatan atas SPTNP, surat penerapan tarif dan nilai pabean, yang diterbitkan oleh pejabat pabean dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hal-hal yang dapat diajukan keberatan meliputi yang pertama, tarif dan nilai kepabean untuk perhitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI. Yang kedua, selain tarif atau nilai pabean untuk 4 perhitungan bea masuk, jumlah, jenis, dan fasilitas. Yang ketiga, pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Importir yang akan mengajukan keberatan atas SPTNP mengajukan permohonan serta bukti-bukti mendukung atas keberatannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya berharap akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Mengenai persyaratan keberatan adalah yang pertama, diajukan sebelum jatuh tempo tagihan atau 60 hari. Yang kedua, menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang ada dalam SPTNP. Yang ketiga, melampirkan bukti-bukti terkait seperti SPTNP. Yang keempat, alasan pengajuan keberatan disertai bukti dokumen lainnya. Yang D itu, dalam proses awal pengajuan keberatan, penelitian keberatan meliputi pemenuhan persyaratan pengajuan keberatan dan penelitian mengenai yang pertama itu kronologis penetapan, yang kedua alasan yang menguatkan penetapan, yang ketiga metode yang digunakan untuk melakukan penetapan, yang keempat dasar penetapan, yang kelima perhitungan jumlah tagihan, yang keenam pemenuhan terhadap ketentuan lain yang berlaku, yang ketujuh alasan keberatan pemohon, dan yang kedelapan penjelasan bukti atau data pendukung pengajuan keberatan. Selanjutnya itu ada banding. Banding adalah surat keputusan keberatan atau kelanjutan dari proses keberatan atas pengajuan keberatan yang ditolak. Nah, jika importir tidak setuju atas keputusan keberatan, importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Surat uraian banding dibuat dan dikirimkan oleh kepala kantor pabean tersebut. Tembusan 6 surat uraian banding disampaikan kepada Direktur PPKC dengan dilampiri fotokopi berkas keberatan yang bersangkutan. Dalam hukum acara di Pengadilan Pajak, alat bukti dapat berupa yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga pengakuan para pihak, dan yang keempat pengetahuan hakim.